Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi pertanyaan di akun YouTube Bunda Zaman Now beberapa hari ini yang meminta untuk membantu dalam menuntun pengisian dokumen neraca Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023, maka dalam kesempatan ini saya akan mencoba memberikan sedikit masukan kepada teman-teman bagaimana sih cara mengisi dari dokumen neraca, dokumen KP Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023. Oke, sebelum kita membahas neraca dari dokumen Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023, itu teman-teman yang harus teman-teman pastikan terlebih dahulu adalah pengisian di dokumen KP bagian awal, yaitu dari halaman 1 sampai dengan halaman 38, itu sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Konsistensinya sudah memenuhi syarat dan nanti isian dari halaman 1 sampai dengan 38 dokumen KP, itu teman-teman salin di 432 halaman 39 dan di 433 halaman 39. Nah, kenapa? Karena di rincian 433 halaman 39, rincian 9 ini, bagian ini nanti nilainya akan kita kalikan 12 dan kita pindahkan ke halaman belakang dari dokumen KP. Nilai dari blok 433 halaman 39 rincian 9 tadi, kolom 3 kita kalikan 12 dan pindahkan ke blok 6 rincian 1 kolom 4. Itu nilainya kita harus pindahkan ke sini. Jadi ketika halaman 1 sampai dengan 38 dokumen KP kita itu masih ada keliru, maka otomatis nilai di halaman ini mengenai blok 6 rincian 1 kolom 4 juga akan keliru. Makanya teman-teman juga harus pastikan dulu bahwa di rincian 9 kolom 3 halaman 39 blok 433 ini sudah benar. Lalu di neraca kita akan mulai dari blok 5, di mana blok 5 bagian A adalah mengenai pendapatan dari gajinya, dari upahnya, dari honornya, baik yang dikasih dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa. Nah, di sini yang akan teman-teman mudah mengisinya adalah ketika responden tersebut adalah seorang karyawan atau PNS ataupun buruh yang dibayar bulanan. Itu mungkin teman-teman akan mudah mengisinya. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah ketika mereka adalah seperti karyawan atau PNS, itu nilai gaji mereka itu harus teman-teman kalikan 14 ketika dia PNS. Kenapa? Karena PNS itu ada yang namanya gaji 13 dan ada yang namanya tunjangan THR atau gaji THR. Nah, itu harus teman-teman masukkan atau kalikan dengan 14. Tapi ketika dia karyawan swasta, ada kemungkinan dia dikali 13 karena dia punya gaji, tapi gaji 13 gitu. Tapi ada kemungkinan dia dikali 14 juga karena bisa jadi dia mempunyai bonus di akhir tahun. Nah, di sini artinya ketika kita mengatakan gaji, apa yang diterima oleh anggota rumah tangga itu adalah uang yang mereka terima rutin setiap bulan. Jadi ketika PNS, tanyakan lagi, ketika dia punya tunjangan, tunjangannya itu dibayar setiap bulan atau tidak. Ketika dibayar setiap bulan, uang makan dibayar setiap bulan, ada pula misalnya pemeliharaan motor dinas yang dibayarkan setiap bulan, maka itu dijumlahkan per bulannya berapa dikali banyaknya mereka mendapat setiap tahun. Setiap tahun baru ditambahkan dengan gaji 13 dan gaji 14. Itu ketika PNS. Tapi yang harus teman-teman waspadai ketika bertemu dengan responden yang bermata pencarian sebagai petani adalah ketika petani tersebut baik suami, istri, ataupun anaknya dalam setahun terakhir itu tanyakan apakah mereka ada bekerja sebagai pekerja bebas di pertanian ataupun non pertanian. Itu ketika mereka pekerja bebas di pertanian, misalnya mereka menjadi buruh harian seperti merumput, buruh harian metik kopi, buruh harian metik sayuran, atau buruh harian menyemprot tanaman dari yang punya lahan, itu masuk ke sini. Karena kenapa? Ketika ini yang sering lupa adalah ketika pekerja bebas tadi tidak dimasukkan di 5A, sering terjadinya adalah pengeluaran dari rumah tangga tersebut lebih besar dari pemasukannya.
karena sering tidak dimasukkan di blok 5A mengenai kegiatan mereka yang bekerja sebagai pekerja bebas dalam setahun terakhir. Lalu di 5B adalah untuk anggota rumah tangga yang mempunyai usaha. Misal si petani itu adalah suami, tapi si istri juga membantu. Membantu dalam artian istri sebagai pekerja keluarga. Nah, di sini si suami itu kita masukkan namanya hanya suami saja ya, istri tidak, karena istri tadi adalah pekerja keluarga. Kecuali istri ini juga mengurus kebun sendiri yang terpisah dengan suaminya. Itu berarti si istri bisa kita masukkan. Tapi ketika si istri hanya membantu suami saja di kebun, maka di sini hanya ditulis nama suami dengan kategori lapangan usahanya apa, nilai produksi adalah setahun terakhir hasil panenan dia berapa? Berapa yang dia peroleh dari hasil panenan? Baik, misalnya dia petani kopi yang setahunan. Nah, dalam setahun terakhir atau tahun lalu dapat kopinya berapa ketika diuangkan berapa uangnya total ya setahun yang lalu. Nah, di kolom 6 adalah biaya transportasi, biaya dia upah metik kopi, biaya dia ke kebun misalnya untuk upahan tadi sudah, terus untuk biaya pupuk, biaya dia membeli herbisida, pestisida, dan lain-lain. Itu masuk ke kolom 6. Nah, di kolom 7 tinggal kita kurangkan. Atau di sisi lain adalah usaha lain seperti warung. Nah, warung posisinya sama. Ketika yang mengusahakan itu hanya suami atau istri saja, maka yang ditulis adalah hanya salah satunya. Jika salah satunya itu bekerja sebagai pekerja keluarga. Jadi jangan ditulis dua kali ketika yang menanggung resiko itu hanya salah satu. Jadi tulis salah satunya saja. Nah, ketika di 5C ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika rumah yang mereka tempati adalah rumah milik sendiri, maka di 5C ini harus terisi perkiraan sewa rumah milik sendirinya selama setahun. Mudahnya bagaimana? Mudahnya adalah begini. Di rincian 199 itu kita ada pertanyaan mengenai status penguasaan bangunan tempat tinggal. Nah, ketika isinya 1, kodenya 1 milik sendiri, maka 200, itu rincian 200 harus terisi. Sebulan terakhirnya berapa? Maka untuk mengisi 5C tadi, isian dari 200 kolom 4 ini, kita kalikan 12, maka akan diperoleh nilai sewa rumah, perkiraan sewa rumahnya selama setahun terakhir. Angkanya yang ini, kolom 4 kita kalikan 12. Lalu untuk 5C bagian 2 ini menanyakan hasil pertanian, peternakan, perikanan, penggalian dan industri dan lain-lain. Ini artinya kita lihat di 5C judulnya adalah pendapatan dari produksi rumah tangga yang dikonsumsi atau digunakan sendiri selama setahun terakhir. Artinya di 5C ini produksi rumah tangga yang dia konsumsi sendiri. Misalnya hasil pertanian di rincian 2 itu dia misalnya nanam cabai di kebun, nanam tomat, nanam sayuran, itu yang mereka konsumsi sendiri selama setahun terakhir, itu yang istilahnya secara kasarnya tuh setahun terakhir ketika dia petani hortikultura, kemungkinan dia tidak akan membeli yang namanya sayuran, karena sayuran itu dia ambil dari kebunnya sendiri. Atau ketika dia itu adalah pecinta kopi, penggila kopi, bisa jadi ada kemungkinan dia itu membuat bubuk kopi sendiri. Selama setahun terakhir ini nggak beli bubuk kopi, sehingga dia bubuk kopi yang dia minum setahun terakhir ketika diuangkan nilainya berapa. Nah, itu kita masukkan di sini, di kolom 2. Hasil-hasil pertanian yang dia konsumsi sendiri, itu kita masukkan ke sini, termasuk ternak yang dia pelihara di belakang rumah, dan dia potong, itu untuk dimakan sendiri di dalam rumah, itu kita masukkan di kolom 2, rincian 2 ini. Nah, untuk biaya produksi ya mungkin kalau untuk ternak ada yang biaya produksinya dalam artian pakannya, dikasih makanan, sisa-sisa makanan itu. Atau ketika dia mengambil produksi sayuran yang dari kebun tadi, itu kira-kira kalau untuk biaya produksinya habis berapa.
dari yang mereka konsumsi saja. Nah, itu berapa yang habisnya. Termasuk di sini juga penggunaan kayu bakar. Penggunaan kayu bakar ketika dia setahun terakhir ada menggunakan kayu bakar, maka nilainya diuangkan itu berapa? Maka kita tulis di 5C rincian 2. Lalu di 5D, 5D ini kemungkinan kecilnya terisi, tapi ada kemungkinan juga terisi. Kenapa? Karena di sini untuk orang-orang yang secara ekonomi berkecukupan, ada kemungkinan dia itu punya lahan yang dia sewakan kepada orang lain. Nah, ketika dia ada seperti itu, dalam setahun terakhir, sewa lahan yang dia terima, uangnya ketika diuangkan itu berapa? Nah, atau ketika ada orang yang belum punya lahan, tapi dalam setahun terakhir ternyata ada dia menyewa lahan untuk aktivitas pertaniannya dia, maka setahun terakhir ini dia ada bayar sewa lahan berapa? Ketika dia punya lahan, dia yang punya lahan itu dimasukkan di kolom 2, tapi ketika dia yang menyewa lahan, kita masukkan di kolom 3. Nah, untuk yang rincian 2, 3, dan 4 itu ada kemungkinan terisi, tapi juga ada kemungkinan tidak terisi. Nah, tapi ditanyakan saja, karena yang tahu seperti ini itu hanya rumah tangga itu sendiri. Lalu di 5E adalah transfer berjalan selain aset selama setahun terakhir. Nah, di sini teman-teman harus lihat di dokumen core dan dokumen KP konsistensinya adalah ketika di rumah tangga tersebut ada yang namanya anak sekolah. Maka otomatis di dokumen KP-nya ada rincian untuk biaya dana BOS itu sudah kita masukkan, dan dana BOS yang sudah kita masukkan tadi kita masukkan lagi ke 5E di 1B dari bantuan pemerintah berupa dana BOS. Berapa uangnya di sini? Kita masukkan nilainya itu ke sini. Tapi nanti diwaspadai juga. Ketika rumah tangga itu punya mendapatkan BPJS PBI, mendapatkan bantuan BLT, PKH, dan lain-lain yang dari pemerintah, maka nilai total dari yang dia terima, baik dari BPJS BPI-nya, dari BLT, dari PKH, dari BOS, itu kita jumlahkan semuanya dan masukkan di 1B kolom 2. Jadi, sama seperti dengan dana BOS tadi, ketika ada anak sekolah di dalam rumah tersebut, maka rincian mengenai dana BOS kita isi di bagian pendidikan. Dan ketika di rumah tersebut ada anggota rumah tangga yang mempunyai kartu BPJS PBI, maka di dokumen KP mengenai asuransi kesehatan sudah kita isi di bagian yang ada pajak dan sebagainya di bagian bawahnya itu, dan kita keluarkan lagi di bagian 1B kolom 2 BPJS BBI setahun terakhir yang dia terima itu berapa. Artinya di 1B ini adalah penjumlahan dari bantuan BPJS BBI yang dia terima, keluarga tersebut terima setahun terakhir, dana BLT yang mereka terima setahun terakhir, dana PKH, dan dana BOS untuk anak yang masih sekolah selama setahun yang terakhir. Lalu, ketika dalam rumah tangga tersebut ada anggota rumah tangga yang sudah pensiun dan dia mendapatkan uang pensiunan bulanan ataupun dia baru pensiun, maka uang pensiun yang dia terima itu totalnya kita masukkan ke dalam rincian 1A kolom 2. Ini ketika dia ada yang pensiun dalam setahun terakhir. Tapi ketika dia sudah lama pensiun, biasanya pensiunan itu punya dana bulanan yang mereka terima seperti PNS yang masih gajian gitu. Nah, itu kita kalikan dengan 14 karena ada yang namanya pensiunan ke-13 atau pensiunan hari raya. Nah, ini kita kalikan, maka jumlahnya kita letakkan di kolom 2 ketika ada yang pensiunan. Nah, lalu ketika di rincian 2 itu adalah mengenai klaim asuransi jika ada, ketika mereka ada mengklaim asuransi. Nah, di kolom rincian 3, di rincian 3 ini adalah yang bersangkutan dengan ketika mereka anggota rumah tangga dari yang kita data itu ada yang namanya rewang atau kondangan. Nah, ketika dia kondangan,
itu biasanya masyarakat itu kan ada yang namanya dikasih santapan seperti makan siang, dikasih kue, dikasih snack, dikasih minum. Nah, dalam setahun terakhir mereka kondangan atau rewang itu eh, mendapatkan, makanan yang mereka makan di tempat hajatan itu dalam setahun terakhir ketika diuangkan nilainya berapa. Nilai itulah yang kita masukkan di kolom 3 ini, barang atau jasa. Nah, sementara transfer dibayar adalah amplop atau barang-barang yang mereka bawa ke tempat hajatan itu dalam setahun terakhir ada berapa. Karena ada kemungkinan nanti mereka hanya mengamplop saja. Amplopnya saja itu ketika kehajatan dalam setahun terakhir itu berapa. Lalu ketika mereka membawa barang seperti beras, kelapa, ayam, dan mungkin tradisi di tempat lain juga ada tambahannya. Itu ketika diuangkan selama setahun terakhir berupa barang-barang untuk rewang itu ketika diuangkan berapa. Itu setahun terakhir. Nah, lalu ke lembaga nirlaba. Lembaga nirlaba atau sumbangan dari atau ke masjid. Nah, ini ada kemungkinannya terisi ketika mereka mendapatkan daging kurban ketika Hari Raya Idul Fitri. Nah, mereka akan menerima biasanya itu kan daging kurban. Nah, dalam Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, maaf, itu ketika ada kurban dan yang memotongnya masjid, itu motong kurbannya, maka daging kurban yang mereka peroleh itu kira-kira berapa kilo dan kalau diuangkan berapa. Nah, itu kita masukkan di kolom 3. Sementara transport dibayar adalah ketika dia ada rutin memberikan misalnya sumbangan ke masjid, sumbangan untuk mungkin ada bencana apa gitu. Nah, ketika mereka ada memberikan sumbangan seperti itu dalam setahun terakhir, sumbangannya ketika berupa uang berapa mereka kasih sama korban-korban bencana mungkin, atau berupa barang, kalau diuangkan barangnya berapa dalam setahun terakhir. Lalu di 5G, 5G adalah penambahan dan pengurangan aset selama setahun terakhir. Nah, di sini ketika dia ada membeli barang-barang ini ya, membeli barang-barang di A, B, C, D, E. Nah, ketika ada membeli atau menjual. Nah, itu saja kuncinya. Ada atau tidak dia membeli atau menjual dulu. Ketika dia ada membeli, uangnya berapa? Kita masukkan di sini. Ketika dia menjual, uangnya berapa? Dan ketika tidak ada melakukan penambahan aset atau pengurangan, maka di 1A, B, C, D, E itu kosong saja. Nah, ketika yang kedua adalah ketika dia ada membeli bangunan tempat tinggal atau menjualnya. Ketika ada, ketika tidak ada, maka kosong juga. Lalu di bagian 3 adalah biaya pemindahan kepemilikan lahan atau tanah. Jika ada, jika tidak ada, lewat saja. Kosong saja atau dibiarkan saja seperti ini. Jangan dibuat tanda nol, tidak usah. Lalu ketika ada, mereka membeli lahan atau tanah dan barang berharga. Nah, ini kemungkinannya ketika mereka ada membeli yang namanya emas mungkin, membeli lahan lain mungkin, atau tanah. Ini ketika ada. Ketika tidak ada, dibiarkan saja seperti ini. Tidak usah diapa-apain. Cukup kita buatkan saja nanti, mungkin untuk keperluan pengolahan, di bagian jumlah ini kita bikin tulisan 000 di bagian jumlahnya saja untuk mempermudah pas pengolahan agar tidak error. Nah, jika di blok 5 tadi adalah mengenai pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada rumah tangga tersebut, maka di blok 6 itu kita hanya merekap saja pertanyaan yang ada di blok 5 tadi dan kita pindahkan angka-angkanya ke blok 6. Jadi untuk upah dan gaji tadi kita pindahkan di 1, lalu di berikutnya itu kita pindahkan saja di sini. Ikuti tanda bold yang sudah ada di setiap rincian ini. Itu blok 6. Lalu di blok 7, nah yang perlu diingat juga sebelum masuk ke blok 7 adalah kita harus lihat bahwa di selisih ini nanti, selisih penerimaan dan pengeluaran jumlah kolom 2 yang ini, kolom 2 dan dikurangin jumlah kolom 4, kita buat nilainya 0 saja. Kenapa? Karena dengan asumsi begini,
Rincian blok 6 ini adalah rekapitulasi dari pengeluaran, konsumsi, dan apa yang mereka miliki, pendapatan. Dalam artian pendapatan pengeluaran di sini ada pengeluaran konsumsi rumah tangga, artinya apa yang sudah mereka makan, ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran yang lain, sehingga didapatlah di jumlah kolom 4. Nah, mereka bisa mengeluarkan uang sebanyak yang ada di kolom 4 ini di bagian jumlah, artinya mereka itu mendapatkan pemasukan sebanyak pemasukan yang sama di sini, di jumlah kolom 2, itu makanya mereka bisa melanjutkan hidup seperti biasa. Artinya kita tidak tahu, bisa jadi mereka itu bisa mengeluarkan pengeluaran makanan di kolom 4 ini, makanan dan sebagainya itu adalah mereka dari hutang. Itu kita tidak tahu. Atau ada pertanyaan atau pemasukan lain yang belum kita tanyakan. Nah, makanya ketika untuk menanyakan yang namanya pendapatan itu susah, maka Susunas pendekatannya adalah menanyakan pengeluaran. Artinya ketika mereka bisa makan, berarti pasti ada sumber pemasukannya. Nah, itu yang agak susah kita tangkap kepada responden. Makanya di sini jumlah kolom 2 dikurang kolom 4 dibuat 0 saja. Sehingga nanti ketika di sini jumlah kolom 2 dikurang jumlah kolom 4 adalah 0, maka nilai 0 yang ini tadi harus sama dengan jumlah kolom 4 dikurang jumlah kolom 2 di blok 7 kolom 4. Kenapa? Ini harus sama. Ketika ini berbeda, maka di rule pengolahannya pasti akan error. Nah, bagaimana caranya menyamakan? Nah, ketika kita harus menyamakan ini tadi, artinya nanti ada nilai-nilai yang harus kita pindahkan. Pindahkan dalam artian ada yang kita pindahkan begitu saja, ada yang kita harus tanyakan kepada responden. Nah, yang pertama adalah kita nilaikan dulu pengeluaran mereka yang mereka untuk kebutuhan sehari-hari yang ada di kolom 1, rincian 1 kolom 4 ini, nilai ini kurang lebihnya kita simpan dianggap sebagai dia menyimpan uang tunai dan menabung. Jadi nilai ini kurang lebihnya nanti kita tambahkan berapa gitu, kita bulatkan sajalah dalam artian gitu. Nah, di sini kita masukkan nilainya itu kurang lebihnya sama dengan yang ada di rincian 1 kolom 4. Baru rincian lain, ketika ini sudah terisi, baru rincian lain kita isi. Nah, untuk penyimbang nilai ini tadi, agar di sini adalah 0, maka kita juga harus menganggap uang yang ada di sini tadi dikeluarkan di bagian 1 kolom 2 di sini. Nah, nilai yang di sini harus kita seimbangkan di sini, baru yang lainnya kita tanyakan. Dalam artian di rincian 2, ada tidak dia meminjam uang selama setahun terakhir? Di sini, berapa dia minjam setahun terakhir? Yang ketiga, ada nggak dia menerima pembayaran kredit barang dalam setahun terakhir? Mungkin dia menerima kredit barang dari orang. Atau yang keempat, dia yang mengkreditkan barang dalam artian ya. Nah, atau yang kelima adalah pengembalian piutang. Ada nggak orang bayar hutang sama dia, sama keluarga tersebut setahun terakhir? Atau mendapat arisan? Atau dia ada klaim asuransi pendidikan? Ada atau tidak? Nah, ketika di 2, 3, dan 4, dan 5 ini tidak ada, maka artinya nilai ini nanti kita tinggal pindahkan saja ke sini. Dengan catatan nilai di sini harus sama dengan di sini agar nilainya 0. Nah, yang sering terisi adalah harusnya terisi, ini yang satu harus terisi karena pasti dia ada mengambil uang tunai dan tabungan. Tapi yang kedua ada kemungkinan terisi. Kemungkinan besar ada terisi. Tapi di 3 dan 4 maksud saya belum tentu terisi. Nah, di 5 ada juga kemungkinan terisi. Jadi di kolom 2 ini yang kemungkinan terisi adalah di rincian 1, 2, dan 5. Sementara di sini ketika di rincian 1 kolom 4 yang sudah kita isi, dan ketika dia meminjam uang, tadi jangan lupa tanyakan uang yang dia pinjam dalam setahun terakhir sudah dibayar apa belum. Maka pembayaran hutangnya kita buat di sini. Lalu ketika dia ada memberikan kredit barang sama orang, itu mungkin berupa lemari atau apa gitu. Nah,
berapa uangnya ketika ada. Nah, tapi karena mungkin mereka mata pencariannya tidak seperti untuk mengkreditkan barang seperti itu, ini 3 dan 4 juga kemungkinannya kecil terisi. Nah, lalu di 5 ini kemungkinan terisi karena ada dia meminjamkan uang sama orang tadi, meminjamkan uang setahun terakhir ada atau tidak, atau dia bayar arisan, atau dia menebus barang yang dia gadaikan, atau dia malah mengklaim asuransi, bukan mengklaim, membayar premi asuransi dalam setahun terakhir. Nah, yang biasanya terisi adalah di rincian 1, kolom 4, dan rincian 2, kolom 4. Nah, jumlah yang nanti di kolom 4 ini ketika jumlahnya ini tadi sudah 0, di bawahnya kita buat 0, maka di jumlah kolom 4 dan jumlah kolom 2 itu sama. Nah, makanya nanti akan harus secara rule pengolahannya adalah yang di sini kolom 4 yang di blok 6 itu sama dengan jumlah kolom 4 di blok 7. Nah, itu kunci dari pengolahan neraca di dokumen Susunas Maret 2023 dan Susunas sebelumnya yang pernah dilaksanakan di Badan Pusat Statistik.